Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2936. Selanjutnya, selama Venlou bisa tinggal di sini sampai dupa ini habis terbakar, dia bisa lolos ujian. Kata Chu Bai. Ling Tianyuan, karena keberadaan Lin Yan, akan punya harapan lain. Klak. Namun, sesaat kemudian, semua orang tercengang. Mereka benar-benar melihat di cermin, Lin Yan benar-benar memadatkan pedang dan mengejar binatang bintang itu. Ini membuat mereka tak percaya. Di langit berbintang yang tak terbatas, mata Lin Yan terpejam. Karena binatang bintang ini ingin membunuhnya, maka dia akan tinggal selamanya. Energi pedang itu seperti pelangi, bergulung-gulung. Terdengar suara guntur dari pedang ini, dan jatuh dengan keras. Dengan satu pedang, ekor binatang bintang itu langsung terpotong. Darah berjatuhan seperti air terjun. Binatang bintang ini benar-benar ketakutan. Orang ini berani mengejarnya. Kekuatan bintang di sini sangat kuat dan tekanannya sangat besar. Sebagai binatang bintang, ia dapat menahannya, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh praktisi lain. Namun, Lin Yan tampaknya tidak terhalang. Ini membuat binatang bintang raksasa itu ketakutan. Berada di sini, Lin Yan juga merasakan tekanan. Ia mengalirkan napas di tubuhnya, dan tubuh samsara abadi meledak, memperlihatkan satu sisi tubuh bintang abadi. Fisik seperti ini seperti ikan di air di sini. Tekanannya hilang dalam sekejap. Bahkan kekuatan di sekitarnya pun dapat dikendalikan oleh Lin Yan. Raungan. Binatang bintang raksasa itu meraung, lalu menyemburkan api. Lin Yan merasa jijik. Bahkan api langit pun tak mampu berbuat apa-apa padanya, apalagi api seperti ini. Menghadapi api ini, Lin Yan tiba-tiba menyerbu ke mulut binatang bintang raksasa itu. Di depan cermin, di alun-alun, banyak siswa terkejut. Hahaha, Dong Bai tertawa terbahak-bahak. Ia begitu bodoh hingga berani mengejarnya. Aku khawatir ia tak tahu bahwa semakin dalam kekuatan bintang itu, semakin kuat pula kekuatannya. Ia mungkin tertekan dan tak bisa bergerak di dalamnya, kan? Sekarang ia telah ditelan langsung ke dalam tubuh binatang bintang raksasa itu, ia mungkin telah dimurnikan secara langsung, kan? Bang! Begitu kata-katanya jatuh, sebuah suara terdengar di langit berbintang yang tak terbatas. Lin Yan menembus tubuh binatang bintang itu bagaikan pedang. Cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tidak ada darah yang tersisa. Raungan. Binatang bintang itu meraung memilukan, lalu jatuh ke tanah. Pada saat ini, ke arah Xuan Tianyuan, suara memilukan dari binatang bintang itu terdengar, menunjukkan kesedihan binatang itu. Itu menandakan bahwa binatang bintang setingkat, Kaisar, yang kuat itu telah hancur total. Bagaimana mungkin, binatang bintang itu terbunuh? Lin Yan, bukankah itu terlalu kejam? Bahkan Chu Baik-sukun pun terkejut. Di bawah tekanan kekuatan bintang, Lin Yan tidak hanya mampu menahannya, tetapi juga membunuh binatang bintang itu. Sungguh bakat yang luar biasa. Bangunan yang terbakar pasti akan membuat Tianyuan berjaya. Gumam Sukun, dengan nada gembira. Sekarang, dupa itu belum padam, dan hanya tersisa sedikit. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Lin Yan. Tidak akan ada yang keberatan jika dia menjadi murid Tianyuan. Dong Bai dan yang lainnya berhenti berbicara. Pria ini agak kejam. Bahkan jika dia memasuki alam Tianyuan, apa yang bisa dia lakukan? Dalam kompetisi sebulan lagi, kamu akan benar-benar ditekan. Mereka tahu bahwa Zhou Wentong sedang mengasingkan diri untuk mencapai kesuksesan besar di alam Kaisar Surgawi. Zhou Wentong adalah orang yang dapat bertarung lintas alam. Jika dia memasuki alam Kaisar Surgawi, kesuksesan besarnya setidaknya bisa dibandingkan dengan para kultivator di puncak alam Kaisar Surgawi, atau bahkan lebih kuat. Dengannya, itu sudah cukup untuk menekan Lin Yan. Wus! Saat mereka memikirkan hal ini, sebuah pemandangan di cermin membuat seluruh Akademi Xuantian geram, dan semua orang di sana tercengang. Lin Yan, di langit berbintang yang tak terbatas, benar-benar menyalakan api, dan mengeluarkan banyak senjata dari liontin giok penyimpanan, yang langsung berubah menjadi panggangan. Energi pedangnya jatuh, langsung memotong tubuh binatang langit berbintang itu, lalu memanggang dagingnya. Tianyuan tiba-tiba terdiam. Ada lebih dari puluhan ribu jenius di dunia. Tapi tidak ada yang seperti Lin Yan. Wajah Mu Qingshan bahkan lebih biru dan ungu. Binatang langit berbintang dari Akademi Xuantian-nya tidak hanya terbunuh, tetapi juga dipanggang oleh Lin Yan di depannya. Sih.
Daging binatang langit berbintang itu terpanggang oleh api dan mengeluarkan aroma harum. Lin Yan bahkan mengeluarkan beberapa bahan dan menaburkannya di atasnya, lalu langsung memakannya. Ini adalah tubuh kaisar surgawi, dan dagingnya sangat bergizi. Sayangnya, binatang langit berbintang terlalu besar, dan dagingnya tidak terlalu lezat, jadi hanya bisa dipanggang. Adapun daging lainnya, sambil makan, Lin Yan mengayunkan pedangnya dan memotongnya langsung, dan bahkan tulangnya dimasukkan ke dalam uji suanyu oleh Lin Yan. Darahnya, Lin Yan tidak menyia-nyiakannya, dan memasukkan semuanya. Jika tubuh binatang kaisar surgawi tertinggal di sini, bukankah itu akan sia-sia? Setelah makan sepotong besar daging, Lin Yan merasakan gelombang panas di tubuhnya, tetapi itu ditekan oleh Lin Yan setelah semua, dan kemudian kekuatan semacam itu secara bertahap memasuki dantian Lin Yan. Sayangnya, alam binatang raksasa ini masih agak rendah. Jika itu adalah binatang kaisar surgawi semu, mungkin itu bisa sedikit meningkatkan kekuatan Lin Yan. Bas! Di lapangan Tianyuan, dupa terbakar abis. Kemudian seberkas cahaya juga menyelimuti Lin Yan, memungkinkan Lin Yan untuk meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas langsung dan kembali ke lapangan Tianyuan. Pada saat ini, Lin Yan masih memegang sepotong daging di tangannya. Pada saat ini, sekitarnya masih sunyi. Setiap orang yang melihat Lin Yan memiliki ketakutan di mata mereka. Orang yang kejam. Orang yang benar-benar kejam. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Siapa yang berani melakukan ini di Tianyuan? Dosenmu, daging ini enak, apakah Anda ingin sepotong juga? Lin Yan menatap Mu Qianshan dan berkata. Mendengar ini, wajah Mu Qianshan menjadi pucat. Bahkan Dong Ge, wakil presiden Akademi Suantian, tampak sangat jelek. Setelah waktu yang lama, Mu Qianshan mendengus dingin. Fenlou, jika Anda lulus peninjauan, Anda dapat tinggal di Tianyuan. Setelah 1 bulan, jangan absen dari kompetisi. Wakil Presiden Tianyuan segera berbicara. Tetapi matanya tertuju pada Lin Yan. Sepertinya dia ingin melihat melalui Lin Yan. Ini membuat Lin Yan bergidik, dan dia merasakan niat membunuh. Namun, teknik penyamarannya berasal dari salah satu teknik Tiangeng. Terlebih lagi, Lin Yan masih memiliki jimat Heaven Hide di tubuhnya, jadi Lin Yan tidak khawatir akan melihat wajah aslinya. Hahaha, Chu Baik-sukun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Xiao Wei dan Xiao Jiu juga tersenyum tipis. Mereka juga senang karena Lin Yan tetap tinggal. Gayanya agak mirip dengan teman mereka. Sayang sekali dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ini adalah penyesalan besar dalam hidup mereka. Jangan terlalu cepat bangga, kalian baru saja tinggal di Tianyuan. Menatap Lin Yan, Dongbei berbicara dengan suara dingin. Apa, kalian tidak terima? Masih mau bertarung? Kalau berani, bertarunglah. Kalau tidak berani, jangan keluar. Lin Yan menatap Dongbei, suaranya bahkan lebih dingin dari itu.